Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Khairunisa Syakna Putri. Kali ini aku akan membahas tentang konotasi dan contohnya, serta frasa konotasi dan juga contohnya. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Makna konotasi juga diartikan sebagai makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Makna konotasi adalah makna kias atau bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan nilai rasa. Makna konotasi dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat tertentu, yang juga membuat adanya perbedaan fungsi sosial kata dengan makna yang hampir sama. Meskipun demikian, makna kata juga akan berubah seiring perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat. Adapun ciri-ciri makna konotasi adalah: yang pertama, makna konotasi terjadi apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif atau negatif. Jika tidak bernilai rasa, dapat juga disebut berkonotasi netral. Yang kedua, makna konotasi sebuah kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya, sesuai dengan pandangan hidup dan norma yang ada pada masyarakat tersebut. Yang ketiga, makna konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, contoh kata konotasi antara lain: yang pertama, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur bermakna meninggal dunia. Yang kedua, ayo kita cabut ke taman sekarang. Makna kata cabut dalam kalimat tersebut adalah pergi atau berangkat. Yang ketiga, perkataan yang barusan kamu ucapkan itu begitu menusuk kalbuku. Makna kata kalbu adalah hati. Yang keempat, pendidikan merupakan salah satu wadah untuk mengubah generasi bangsa. Wadah di sini mengandung makna sebagai tempat untuk mendidik. Yang kelima, tatapan matanya terlalu tajam menusuk hati. Arti kata tajam adalah melukai. Nah, contoh kata konotasi yang saya buat sendiri yaitu: 1. Salsa, kamu pergi liburan tunggal teruslah. Makna kata tunggal di sini adalah sendirian. Yang kedua, nanti setelah sudah lama kenal barulah ia menunjukkan taringnya. Makna kata taring adalah sifat aslinya. Yang ketiga, kecelakaan di jalan tol telah memakan banyak korban. Makna kata memakan bukanlah berarti mengunyah atau mengkonsumsi secara literal, melainkan berarti mengakibatkan. Yang keempat, hatiku berbunga ketika melihatnya. Makna kata berbunga yaitu bahagia. Yang kelima, Lulu merasa hatinya sedang berlayar ketika bertemu lelaki itu. Makna kata berlayar adalah singgah. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak terdiri dari subjek dan predikat atau non-predikatif. Satuan gramatikal akan menulis dan menyampaikan berita merupakan frase karena anggota pembentuk satuan bahasa tidak menjabat subjek dan juga tidak menjabat predikat. Istilah lain yang sering digunakan dalam linguistik Indonesia adalah kelompok kata. Adapun beberapa ciri frasa antara lain yaitu: yang pertama, frasa minimal terdiri dari dua kata bahkan lebih. Yang kedua, frasa bersifat non-predikatif. Dan yang ketiga, frasa mempunyai fungsi gramatikal
disesuaikan dengan konteks. Contoh frasa yang termasuk konotasi yang pertama yaitu orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan. Nah, kata makan dalam kalimat ini yaitu bukan berarti makan asam dan garam sebenarnya, melainkan telah mendapatkan pengalaman hidup yang baik maupun buruk. Nah, yang kedua itu Wijaya tidak disukai teman-temannya karena besar kepala. Nah, arti dari ungkapan besar kepala dalam kalimat ini adalah bukan kepalanya yang berukuran besar, melainkan ungkapan yang menunjukkan sifat sombong atau congkak. Yang ketiga, Mayang mempunyai paras yang cantik sehingga menjadi bunga desa. Nah, ungkapan bunga desa dalam kalimat ini tersebut bukan berarti bunga yang ada di desa, tetapi menunjukkan gadis cantik yang banyak dikagumi atau dipuja orang. Yang keempat, para buruh merasa bahwa perusahaan tempat mereka bekerja hanya menjadikan mereka sebagai sapi perah belaka. Sapi perah bermakna orang yang dimanfaatkan oleh orang lain demi sebuah keuntungan. Yang kelima, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Hati dingin bermakna sabar. Kata frasa yang termasuk konotasi yang saya buat sendiri, contohnya yang pertama, Jojo anak yang kutu buku dan sering mendapat juara. Arti kata kutu buku dalam kalimat tersebut bukan kutu yang ada di buku, melainkan rajin. Yang kedua, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Hati dingin bermakna sabar. Yang ketiga, Mutia merupakan anak emas dalam keluarganya. Anak emas bermakna anak yang paling disayang. Yang keempat, Ririn anak yang ringan tangan dan baik. Ringan tangan bermakna anak yang rajin atau suka menolong. Yang kelima, pejabat tersebut mencari kambing hitam untuk mempertahankan suatu jabatannya. Kambing hitam bermakna orang yang disalahkan.